Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ihsan Sofyan Hanan. Saya di sini sebagai penyaji untuk menjelaskan beberapa soal dan jawaban hasil dari kelompok kami, yaitu yang beranggota ada Safina Handayani, Nabila Maharani Mailan, dan Fadli Abdul Malik. Untuk soalnya yang ingin dibahas yaitu soal 1 strip 3 sampai 1 strip 6 yang berasal dari buku ini, Organic Chemistry edisi keempat. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, masuk ke pembahasan soal 1 strip 3. Di sini diminta untuk menggambarkan rumus Lewis untuk setiap molekul kovalen berikut. Ada HCl, ada H2S, H2O, NH3, CH5N, dan HOCl. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu rumus Lewis. Rumus Lewis adalah suatu pola atau diagram yang menggambarkan jumlah elektron valensi dari atom-atom yang akan membentuk ikatan kimia seperti ini. Tujuannya agar memenuhi aturan duplet atau oktet. Duplet jika atom punya 2 elektron di kulit terluar atau di atom pusatnya seperti hidrogen. Sedangkan oktet jika atom mempunyai 8 elektron di kulit terluar atau di atom pusatnya. Lanjut ke pembahasan soal yang A, HCl. Di sini pertama-tama menentukan elektron valensinya. Elektron valensi dari H itu sama dengan 1, Cl itu 7. Untuk menentukan elektron valensinya dapat berdasarkan golongan tabel periodik yang kolom vertikal, di mana unsur tersebut dikategorikan seperti ini. Nih, yang ini ya. Oke, jika sudah ditentukan elektron valensinya, langsung buat susunan atom dan pastikan atom pusat yang jumlahnya paling sedikit. HCl itu jumlah atomnya sama, jadi langsung saja tulis sesuai dengan HCl, HCl. Setelah itu masukkan jumlah elektron valensinya ke atomnya masing-masing. H itu 1, Cl 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu diikatkan elektronnya seperti ini. Jika sudah, tinggal dijadikan pasangan elektron menggunakan garis ikatan. Satu garis mewakili 2 elektron sehingga memenuhi aturan duplet dan oktet. Jadi satu garis mewakili 2 elektron. Lanjut ke soal pembahasan yang B, H2S. H elektron valensinya sama dengan 1, S elektron valensinya sama dengan 6. Nah, di sini buat susunan atom HSH, pastikan atom pusatnya yang jumlahnya paling sedikit. Ya, ini udah benar, jumlahnya paling sedikit itu atom pusat S, karena H ada 2, S itu 1. Disusun seperti ini, lalu masukkan elektron valensinya ke atom masing-masing. 1, 1. Ini 6. Dibuat ikatan seperti ini, lalu dijadikan pasangan elektron menggunakan garis ikatan.
yang atom pusat dengan atom lainnya saling berikatan menggunakan garis ikatan. Satu garis mewakili 2 elektron seperti ini. Lalu selanjutnya soal yang C, H2O. H elektron valensinya 1, O elektron valensinya sama dengan 6. Disusun seperti ini. Pastikan atom pusat yang jumlahnya paling sedikit, O. O hanya 1, sedangkan H jumlahnya 2. Jadi seperti ini. Lalu diikatkan elektron dari atom luar ke atom pusat, dan elektronnya saling berikatan sehingga atom tersebut sama dengan oktet. Ini oktet. Dan karena H hidrogen itu sudah duplet, jadi tidak perlu dilengkapi elektronnya. Jika sudah, tinggal dijadikan pasangan elektron menggunakan garis ikatan. Satu garis mewakili 2 elektron sehingga memenuhi aturan duplet dan oktet. Oke, selanjutnya soal yang D, NH3. N elektron valensinya sama dengan 5, H1. Yang paling sedikit yaitu atom pusatnya, berarti di sini N. N jadi di tengah karena atom pusat. H-nya ada 3, 1, 2, 3. Dan dimasukkan elektronnya sesuai dengan atomnya masing-masing. Lalu diikatkan elektron dari atom luar ke atom pusat dan elektronnya saling berikatan seperti ini, sehingga atom tersebut sama dengan oktet. Jika sudah, tinggal dijadikan pasangan elektron menggunakan garis ikatan atau ikatan rangkap 1. Satu garis mewakili 2 elektron. Ya, jadi seperti ini. Selanjutnya soal yang E. Di sini ada CH5N. Ada 3 atom. C itu elektron valensinya sama dengan 4, H itu 1, dan N itu 5. Atom pusat yang jumlahnya paling sedikit. Jadi di sini yang jumlahnya paling sedikit ada 2, C dan N. Atom pusatnya itu C dan N, dikelilingi oleh hidrogen. Dipotong. Oke, setelah diikatkan seperti ini, tinggal dijadikan pasangan elektron menggunakan garis ikatan. Satu garis ikatan mewakili 2 elektron valensinya, sehingga memperoleh kestabilan yang ditandai dengan 8 elektronnya. Lanjut ke soal yang F. HOCl. Di sini juga ada 3 atom, H, O, dan Cl. Elektron valensi dari H itu 1, dan O itu 6, Cl itu 7. Karena di sini jumlahnya sama-sama sedikit, seperti soal yang di atas sebelumnya, tinggal dimasukkan, dibuat susunan sesuai dengan HOCl. Lalu diikatkan dengan masing-masing elektronnya, sehingga memperoleh kestabilan yang ditandai dengan 8 elektronnya. Masing 8 elektron, kecuali hidrogen karena sudah duplet. Setelah itu dijadikan pasangan elektron menggunakan garis ikatan. Satu garis mewakili 2 elektron.
Oke, jika sudah gini sehingga memenuhi aturan duplet dan oktet. Oke, untuk soal yang 1 strip 4 di sini disuruh menggambarkan rumus struktur lengkap untuk semua isomer dari C3H9N, C4H9Cl, C6H14 dan C8H18. Langsung ke pembahasan soal yang A, C3H9N. Di sini sebelumnya saya mengingatkan isomer itu adalah hubungan antara dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus kimia, namun memiliki struktur atau konfigurasi yang berbeda. Cara membuat isomernya, pertama-tama buat rantai lurus seperti ini, kemudian cek molekulnya sama atau tidak dengan yang ini. C3 1 2 3, H-nya 9 dan N-nya 1. Oke, ini sudah sesuai dengan nama profil amina. Lanjut untuk mencari isomer lainnya, tinggal pindah-pindahkan gugus fungsi hingga membentuk struktur yang berbeda, tetapi dengan rumus molekul yang sama seperti ini. Harus sesuai dengan ini. Nah, ini gugus fungsinya dipindah ke sini, ke bawah, tapi rumusnya tetap. Ini juga sama, gugus fungsi dipindah dengan isomer gugus fungsi, jadi seperti ini. Dan ini juga sama. Oke, lanjut ke soal yang B. Nah, soal yang B ini masih sama seperti soal yang tadi, seperti soal yang A tadi. Jadi cara membuat isomernya itu pertama-tama buat dahulu bentuk rantai lurusnya seperti tadi. Ini namanya 1-klorobutana. Lalu kemudian cek rumus molekulnya sama atau tidak. Pastikan dulu C-nya. C dari karbon ya, 1 2 3 4. Jadi ini C bukan dari karbon, Cl ini. Sama H 3 4 5 6 7 8 9. Oke, Cl nya 1. Oke, sama. Lalu untuk mencari isomer yang lainnya, tinggal pindah-pindahkan gugus fungsinya hingga membentuk struktur yang berbeda tetapi dengan rumus molekul yang sama seperti ini. Dipindahkan gugus fungsi Cl nya itu ke bawah, ke atas. Jika tidak memungkinkan dipindah-pindahkan lagi, ya ini, jadi ambil CH3 nya itu dipindah-pindahkan juga seperti ini. Oke, untuk soal yang C ini, C6H14 itu alkana. Jumlah isomernya dapat ditentukan dengan rumus 1 tambah 2 pangkat N min 4 dengan N sebagai jumlah atom C-nya. Jadi jumlah atom C-nya itu 6, dimasukkan ke N-nya, digantikan ke N, menjadi totalnya 5 isomer. Jadi sudah dapat ditentukan dari awal. Oke, tinggal mencari 5 isomer ini. Pertama-tama buat dahulu bentuk rantai lurus normalnya seperti ini dengan nama heksana ini. Lalu kemudian cek rumus molekulnya sama atau tidak. 1 2 3 4 5 6. Oke, sama ya. Kemudian tinggal pindahkan 1 buah gugus metil CH3 untuk menjadi rantai cabang seperti ini dengan nama 2-metil pentana.
Jika masih memungkinkan lagi, geser terus cabangnya hingga tidak bisa lagi atau tidak memungkinkan untuk digeser lagi. Jika tidak bisa lagi, tinggal ambil lagi CH3-nya dan geser seperti yang sebelumnya. Seperti ini. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang D. Oke, untuk yang D ini C8H18. Untuk alkana ini jumlah isomernya dapat ditentukan dengan rumus 2 tambah 2 pangkat N kurang 4 dengan N sebagai jumlah atom C-nya. Jadi 2 tambah 2 gantikan N dengan jumlah atomnya, jumlah atom karbonnya 8, yaitu hasilnya jadi 18 isomer. Jadi sudah dapat ditentukan jumlah isomernya dari C8H18 ini. Untuk mencari isomernya, buat dahulu bentuk rantai lurus normalnya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian cek rumus molekulnya sama atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah sama dengan nama oktana. Kemudian untuk mencari isomer yang barunya, pindahkan satu buah gugus metil untuk menjadi rantai cabang seperti ini, dipindahkan ke sini. Terus cari isomer yang baru dengan memindahkan atau menggeser-geser cabang ini hingga tidak memungkinkan lagi seperti yang di kelima ini. Ini diambil lagi CH3-nya untuk membuat cabang seperti ini. Masih sama, ini geser terus dari sini cabang CH3-nya untuk membuat isomer yang berbeda. Nah, sampai nomor 10 ini, jika tidak memungkinkan lagi dipindah-pindah CH3-nya untuk membuat isomer yang baru, dapat digabung cabangnya jadi membentuk etil seperti ini. Nah, seperti tadi, jika sudah tidak memungkinkan lagi, ambil satu buah lagi gugus metil CH3 lagi, sehingga cabangnya ada menjadi 3 sekarang. Lalu terus geser cabangnya atau pindah tempat yang berbeda jika masih memungkinkan. Geser terus. Jangan lupa dengan syarat rumus molekulnya tetap sama. Nah, seperti ini. Itu digabung CH3-nya hingga membentuk isoprofil. Dan ini dilepas ke sini jadi membentuk 3 etil 2 metil pentana. Terus diubah-ubah dengan agar mendapatkan isomer yang baru hingga selesai di terakhir, yaitu 18. Untuk yang nomor 18 ini, dia itu langkah terakhirnya mengambil CH3 sebagai cabangnya, mengambil semua metil sebagai cabangnya. Jadi terbentuklah seperti ini dengan nama 2,2,3,3 tetrametil pentana. Oke, untuk soal yang 1 strip 5 ini, di sini diminta untuk menggambarkan
isomer struktur dari C2H4Br2. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu isomer. Isomer itu adalah hubungan antara dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus kimia yang sama namun memiliki struktur atau konfigurasi yang berbeda. Di sini untuk jawabannya saya sudah menyiapkan agar durasinya tidak terlalu lama. Jadi fokus ke pembahasannya saja. C2H4Br2 ini mempunyai dua isomer. Saya akan menjelaskan mengapa C2H4Br2 ini mempunyai dua isomer. Pertama-tama saya akan mencoba untuk menggambarkannya menggunakan alat yang saya dapat dari Google. Lalu di sini sesuaikan dengan rumus molekulnya. Pertama-tama sejajar saja. Lalu ini untuk diperjelas bahwa CH3 di sini per CH3. Jadi seperti ini. Untuk rumus molekul di sini H4Br2, tetapi di sini masih H6. Jadi diganti H-nya itu 2 diganti Br2. Jadi sesuai dengan rumus molekulnya. C2H itu 4 dan Br-nya itu 2. Jika sudah seperti ini, tata namanya itu 1,2 dibromoetana. Mengapa etana? Karena dengan jumlah atom C-nya 2 ini dan rumus strukturnya itu CH2CH2 dan juga ikatannya itu tunggal, berarti itu adalah etana. Oke, untuk mencari rumus struktur yang lainnya, pertama menggambarkannya seperti tadi dulu dengan CH2 lurus. Nah, di sini kita akan mencari isomer yang berbeda dengan rumus molekul yang tetap sama. Jadi kita akan mencoba Br ini dipindahkan ke H. Nah, jadi seperti ini. 1,1 dibromoetana. Mengapa tidak ada rumus struktur yang lainnya? Karena jika kita memindahkan Br ke sini atau kemanapun, itu akan sama hasilnya dengan yang ini ataupun yang ini. Penamaannya akan sama. Jadi hanya ada dua isomer untuk C2H4Br2 ini. Jadi dua isomer ini disebut isomer posisi karena senyawa-senyawa yang merupakan isomer posisi mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, Br, 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 namun posisi gugus pada kerangka berbeda. Seperti ini. Oke, lanjut ke soal yang B.
Pembedaan struktur untuk C2H4Br2 dapat dilakukan dengan reaksi kimia substitusi dari satu atom hidrogen oleh satu atom bromo. Nah, seperti ini. Dengan menggunakan salah satu isomer C2H4Br2, maka menghasilkan hanya satu isomer C2H3Br3. Sedangkan isomer C2H4Br2 lainnya menghasilkan dua isomer C2H3Br3. Yang isomer pertama tadi yang sudah didapat direaksikan dengan Br hanya menghasilkan satu isomer 1,12 tribromoetana dan rumus molekulnya itu C2H3Br3. Jadi sama seperti di sini. Untuk isomer yang kedua, menghasilkan dua isomer untuk C2H3Br3. 1,1 tribromoetana dan 1,1,2 tribromoetana. Jadi salah satu isomer satu ini direaksikan dengan Br menjadi C2H3Br3 dan hanya mempunyai satu isomer, sedangkan yang dua jika direaksikan dengan Br menjadi C2H3Br3 dan menghasilkan dua isomer. Ini disebut reaksi substitusi. Karena Br yang di sini menggantikan salah satu atom hidrogennya. Oke, selanjutnya soal yang 1-6. Tulis kembali rumus struktur berikut dengan memakai garis ikatan. Yang berarti di sini mengubah rumus ini menjadi rumus kerangka dan biasanya juga disebut struktur skeletal atau rumus sudut garis atau rumus singkatan yang berfungsi untuk menunjukkan singkatan dari ikatan molekul. Oke. Untuk membuat struktur skeletal, pertama-tama tuliskan rumus molekulnya. Caranya, hitung masing-masing atom jumlah atomnya. C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. H-nya 3, 4, 6, 8, 9. C5H9 dan ada Br1 dengan O1. Jadi C5H9BrO. Langkah selanjutnya, perjelas rumus kimia ini dengan struktur biasa atau ikatan untuk mempermudah membuat struktur skeletal. Cara membuat struktur biasa ini atau ikatan hanya perlu menyesuaikan dengan rumus asalnya atau rumus molekulnya. Jadi seperti ini. CH3 ditulis, lalu buat ikatan rangkap 1 CH, buat ikatan rangkap 2 untuk membuat CH, lalu tulis Br, CH2 ikatan dengan CH2, lalu CH2 karena di sini ikatan rangkap ada 2 menjadi CH, lalu yang terakhir O. Oke. Jika sudah, buat gambar struktur skeletalnya dengan menggunakan rumus sudut garis. Saya akan mencontohkannya dengan menggunakan alat yang saya dapat dari Google.
Oke, gambar rumus skeletalnya dengan menggunakan rumus sudut garis seperti ini. Setiap sudut atau ujungnya mempunyai atom atau senyawa. Hanya perlu menyesuaikan dengan rumus ikatan ini yang sudah dibuat tadi. Di sini sudut rangkap 2 kita taruh, lalu di sini diganti dengan BR CH2 sesuai. Lalu di sini cara untuk menjadi CH-nya itu dengan menambah menjadi ikatan rangkap 2. Yang terakhir CH2 diganti dengan O. Oke, seperti ini sudah sesuai. Oh iya, tidak perlu menulis atau menampilkan atom C dan H-nya ya. Jadi kita hilangkan. Nah, seperti ini. Sudah sesuai dengan rumus molekulnya. Oke, caranya sama seperti tadi. Pertama-tama tuliskan rumus molekulnya dengan menghitung jumlah atom-atomnya. C di sini C karena ini 2 jadi C dikali 2, jadi lalu 3 4 5 6 dan 7. C nya ada 7 dan hanya 3 dikali 2 6 7 10 11 12 13 dan 14. Lalu yang terakhir O nya bisa O ada 1. Oke, jadi C7H14 O rumus molekulnya. Langkah selanjutnya, perjelas rumus ikatan rumus ini dengan struktur biasa atau ikatan seperti ini. Cara membuatnya tinggal menyesuaikan di sini CH3, lalu karena ini ada 2, untuk membentuk CH2 dibuat cabang CH3. Kemudian C itu karena cabangnya ada OH dan CH3. Lalu CH dengan ikatan rangkap 2, kemudian CH2. Ini sudah sesuai. Oke, untuk membuat gambar struktur skeletalnya saya akan mencontohkan. Dengan menggunakan rumus sudut garis untuk membuat struktur skeletal, mengikuti struktur biasa atau ikatan yang tadi sudah dibuat seperti ini. Ini ada cabang 1 2 3 4. Ini ada cabang dan di sini OH.
Oke, disesuaikan. Di sini CH3, lalu CH, cabangnya CH3, kemudian C, lalu cabangnya ada OH dan CH3, kemudian CH2, ini masih CH2 karena kurang ikatan rangkap duanya. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini sudah sesuai. Nah, rumus molekulnya sama dan sesuai. Oke, jadi seperti itu cara membuatnya. Soal selanjutnya yang C masih sama. Pertama-tama tuliskan rumus molekulnya. C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 1 dikalikan 3, jadi 6 tambah 3 sama dengan 9. Oke, sesuai. Lalu H-nya sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambahkan dengan 3 dikali 3. Oke, jadi 17. Sisa N itu 1. Jadi sudah sesuai. Langkah selanjutnya, perjelas rumus kimia ini dengan struktur biasa atau ikatan. Hanya perlu menyesuaikan dengan rumus asalnya. CH3 lalu ikatan rangkap 1 C, kemudian ikatan rangkap 3 C, lalu CH, kemudian cabangnya di sini ada NH2, tulis cabang NH2, kemudian ikatkan ke CH2, lalu di sini karena ini C dibuat cabang CH3 jadi 2, lalu terakhir ujungnya ada CH3. Oke, sudah sesuai. Jika sudah sesuai, tinggal gambarkan struktur skeletalnya dengan menggunakan rumus sudut garis. Oke, tinggal menyesuaikan dengan struktur ikatan biasa yang sudah dibuat tadi. Nah, kenapa ini tidak belok? Jadi jika ada ikatan rangkap 3 itu harus linear dulu. Nah, seperti ini. Di sini ada cabang NH2. Kita tambahkan cabang NH2 seperti ini. Lalu dilanjut dengan di sini itu C. Oke, jadi seperti ini. Sesuaikan CH3, lalu C, cabang ikatan rangkap 3, lalu C, CH, cabang NH2, kemudian CH, kemudian CH2, lalu C, dan cabang CH3 diakhiri dengan CH3. Oke.
Kita lihat apakah rumus molekulnya sama. Oke, di sini sudah sesuai dengan rumus molekulnya. Selanjutnya, untuk soal yang D ini namanya itu sikloheksanon. Jadi soalnya ini sudah hampir menyerupai struktur skeletalnya dengan penamaannya dengan rumus molekulnya C6H10O. Cara membuatnya, seperti ini. Heksanon dengan gugus fungsi O di sini. Lalu cabang metilnya di sini. Oke, jadi seperti ini. Dan juga ikatan rangkap duanya di sini. Oke, sesuai kan dengan rumus molekulnya. Jadi hanya seperti itu. Lanjut ke soal yang E. Oke, soal yang E ini caranya seperti biasa. Pertama-tama tuliskan rumus molekulnya. Hitung jumlah atom-atomnya untuk membuat rumus molekulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu hanya 3, 6, 7, 8, 9, dan 10. O nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sesuai. Jadi sesuai. Jika sudah sesuai, dilanjut dengan membuat struktur biasa agar mempermudah membuat struktur skeletalnya nanti. Caranya menyesuaikan dengan rumus awalnya. Ini CH3, lalu C dengan ikatan rangkap cabang 2, ikatan rangkap 2 cabang O, kemudian CH cabangnya CH3, dilanjut dengan O, CH2, C cabang ikatan rangkap 2 O, lalu OH. Oke, ini sudah sesuai. Nah, langkah selanjutnya gambar struktur skeletal dengan menggunakan rumus sudut garis. Menyesuaikan dengan ikatan atau struktur biasa yang tadi sudah dibuat. CH3, lalu di sini ada cabang kata rangkap 2 O, lalu di sini juga di sini O, kemudian di sini ada cabang lagi ikatan rangkap 2. Dan diakhiri dengan OH. Oke, jadi seperti ini. CH3, C, O, CH2. Ini belum sesuai, tinggal tambahkan cabang CH3. Oke, nah ini baru sudah sesuai.
Tidak perlu menulis atau menampilkan atom C dan H-nya ya. Jadi seperti ini saja. Sesuaikan dengan rumus molekulnya C6, C6, H10 dan O4. Oke, berarti sudah sesuai. Lanjut ke soal yang F. Untuk soal yang F ini masih sama. Pertama-tama tuliskan rumus molekulnya C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sesuai. Sesuaikan yang lainnya juga. H-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Oke, sesuai. BR-nya ada 1 dan juga N-nya ada 1, lalu O-nya juga ada 1. Jadi C7H12BrNO, yaitu rumus molekulnya dari ini. Jika sudah, dilanjut dengan membuat struktur biasa atau ikatan untuk mempermudah membuat struktur skeletalnya nanti, dengan cara menyesuaikan dengan rumus asalnya. CH2 kemudian ikatan rangkap 2 dilanjut dengan CH, kemudian ini kecil tidak terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian CH2 dilanjut dengan ikatan rangkap 2, lalu N dan CH2, kemudian lalu C. Di sini C, cabangnya ada BR dan juga CH3 di bawahnya. Lanjut dengan CH2. Lalu yang terakhir itu OH. Oke. Jika sudah, tinggal menggambar struktur skeletalnya dengan menggunakan rumus sudut garis. Seperti ini. Lalu munculkan dulu ininya, hidrogennya. Ya. Nah, di sini ada ikatan rangkap 2. Kemudian lanjut. Ini. Di sini juga ada ikatan rangkap 2 ini. Dan di sini itu N. Nah, jadi tinggal menyesuaikan saja dengan struktur biasa atau ikatan yang tadi sudah dibuat. Di sini ada cabang BR dan CH3. Di ujungnya ada OH. Tambahkan OH. Nah, seperti ini. Disesuaikan lagi, dipastikan lagi. CH2
Sertan rangkas 2 CH, CH, N, CH2, ini C, lalu BR, CH3, CH2, dan OH. Oke, ini sudah sesuai. Nah, pastikan rumus molekulnya sama seperti ini. Jadi ini sudah sama. Oke. Oh iya, tidak perlu diperlihatkan atom-atom di dalamnya. Jadi hanya perlu di ujung atau tidak perlu sama sekali. Seperti ini. Baik, cukup sekian untuk pemaparan soal 1-3 sampai 1-6 dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.